Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Camat atau Speaker yang saya hormati, dan Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang saya hormati, kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Juga syukur saya sampaikan kepada para panitia, Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan jalan dan fasilitas kepada kita untuk terjadinya kajian di pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan materi khusus berkaitan sikap bijak Ahlus Sunnah dalam bermuamalah dengan penguasa, maka ada kalimat yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama, bahwa marilah kita mengkontinukan ibadah kita kepada Allah dan mendawamkan ibadah kita kepada Allah setelah kita menunaikan ibadah yang sangat agung di puasa Ramadan. Maka mudah-mudahan kita mampu mendawamkan dan mampu mengkontinukan setiap amal kebaikan, karena amal kebaikan yang paling mulia di sisi Allah yang mampu kita mendawamkannya. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mau adwamuha wa iqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling mulia di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amal yang kita bisa mendawamkannya walaupun amal itu sederhana atau sedikit. Dan di antara amal yang sangat mulia pada bulan Syawal adalah saum Syawal 6 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annahu siyamu dahar." Barang siapa yang puasa Ramadan dan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti saum 1 tahun. Dari sisi keutamaannya dan pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Judul yang dibahas pada kesempatan pagi hari ini adalah muamalatul hukam, yaitu sikap seorang muslim bersama pemimpinnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, penjelasan sikap dan bagaimana sikap yang benar kepada seorang pemimpin itu termasuk aslun min usuli sunnah. Dia adalah merupakan pokok di antara pokok sunnah, karena tidak ada ulama yang membahas kitab akidah dan membahas kitab sunnah kecuali
mereka menjelaskan bagaimana sikap yang benar terhadap seorang penguasa muslim, baik dia adil ataupun dia adalah bersikap zalim. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan ini dibagi kepada 3 sisi. Sisi yang pertama, hukum mengangkat imam dan hukum adanya imam dalam satu negara Islam. Yang kedua, kedudukan imam di dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah sikap seorang mukmin kepada pemimpin. Hukum nasbil imam wajibun wa fardun bidilalatil kitabi was sunnati wal ijma' wal aqli sahih. Hukum mengangkat imam, hukum mengangkat pemimpin bagi kaum muslimin adalah wajib dan merupakan kewajiban yang sangat agung. Telah menunjukkan kepada wajibnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan akal yang sahih. Adapun dalil dari Quran adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat yang keempat ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Para ulama mengatakan, kalau kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin, maka secara otomatis mengangkatnya adalah wajib. Karena tidak mungkin kita diperintahkan mentaati sedangkan pemimpinnya tidak ada dan tidak diangkat. Maka wajib mengangkat pemimpin. Adapun dari hadis adalah mutawatir. Di antara hadis adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'an mata mitatan jahiliyah." Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mati dan dia tidak berbaiat ini kepada pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena dia mati dalam keadaan menyelisih Islam, dia mati dalam keadaan menyelisih sunnah, dan dia mati dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kharaja salah satu bisabari fal amiru ahadan." Rasulullah SAW menjelaskan, apabila 3 orang bepergian, maka hendaklah memilih dan mengangkat salah seorang pemimpin di antara mereka. Dan di sini ada yang dinamakan dengan mafhum mukhalafah dan fiqhul aula. Yang artinya, kalau kita berjalan bertiga, wajib ada yang memimpin. Apalagi kalau kita punya negara berkumpul kaum muslimin, maka wajib kita memiliki pemimpin. Wa qad naqala al-ijma' ghairu wahidin minal ulama, dan telah dinukil ijma, kesepakatan para ulama tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Bahkan telah dinyatakan oleh para ulama, min
aujabil wujub, dia adalah merupakan kewajiban yang sangat tinggi kewajibannya, mengangkat seorang muslim, mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Dan ditunjukkan juga oleh al-aqlus sahih, oleh akal yang sahih. Sebab laulal amir masaqona fid dunya wa din wala waqa'al qulub wal adawah wal qital bima bainan nas. Dan dibenarkan secara akal yang sehat, akal yang sahih. Karena kalaulah dalam satu lingkungan manusia dan secara khusus kaum muslimin tidak memiliki pemimpin, maka tidak akan tegak dunia dan agama ini, dan tidak akan tegak keadilan, tidak akan tegak ketentraman, karena tentunya akan terjadi pertikaian yang kuat mendolimi yang lemah, akan terjadi pembunuhan, peperangan, kedoliman. Sehingga para ulama juga menjelaskan keberadaan hatta pemimpin yang kafir lebih baik ketimbang satu negara tidak ada pemimpinnya. Bukan membenarkan sebagai seorang pemimpin, seorang mukmin memiliki pemimpin yang kafir. Tetapi dari sisi hikmah, ketika ada orang yang memimpin, ketika ada yang memimpin dalam satu bangsa negara, satu teritorial, maka akan tercipta sedikitnya kedamaian dan ketentraman. Maka oleh sebab itu ijma para ulama bahwa dalam satu negara mesti ada pemimpin. Kemudian pemimpin di dalam Islam, dia berhak menjadi seorang pemimpin, dan jadi seorang pemimpin yang wajib kita mentaatinya dalam perkara yang baik, wajib kita mentaatinya di dalam perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat, di mana seorang pemimpin bisa jadi dengan 3 sebab. Jadi dalam akidah Islam, dalam syariat Islam, seseorang menjadi pemimpin yang hak kita membaiat kepadanya, yang hak kita mentaatinya, apabila diangkat dengan salah satu di antara 3 cara. Dan ini berdasarkan sejarah dan kesepakatan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Cara yang pertama, bihtiar minal amir alladhi qablahu atau minal hakim alladhi qablahu. Cara yang pertama, di mana seorang pemimpin dalam Islam dipilih oleh pemimpin sebelumnya, ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya. Wahai iman, kama sabata fi khilafati Umar ibn Khattab, ikhtiyari Abi Bakr as-Siddiq wa ijma'in nasi alaihi. Dan ini dengan cara yang kita ketahui dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin setelah ditunjuk oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin yang setelah itu ijma kaum muslimin kepadanya. Yang kedua, bi'tiyari ahli al-hal wal 'aqdi. Yang kedua, dengan dasar pemilihan Dewan Syura, sebagaimana terjadi di khilafati Utsman ibn Affan wa khilafati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala.
Hal ini sebagaimana terjadi dalam kekhilafahan Utsman dan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dipilih oleh Dewan Syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang ketiga, bitawallu bisayfi was-sinan bil quwwah wa sultani wa qudrati wa tatabatal amru bi yadihi wa bi sultanihi wa bi qudratihi. Yang ketiga, dengan kekuasaan, di mana seseorang bisa mengalahkan dengan kekuasaannya, bisa mengalahkan dengan pedang dan tombaknya. Artinya kekuasaan yang dengan sebabnya stabil kondisi politik, stabil kondisi, dan di tangannya kekuatan, di tangannya perintah setelah itu. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Musa'iyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammala 'abdun habasyiyun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan taat dan mendengar kepada pemimpinmu, walaupun yang memimpinmu seorang yang berkulit hitam, seorang budak yang berkulit hitam. Para ulama mengatakan di antara syarat imam harus merdeka. Tetapi kenapa di dalam hadis ini dinyatakan kalaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak yang hitam? Padahal di antara syarat imam adalah merdeka. Maka para ulama mengatakan tafsir dari hadis ini dipahami dua makna. Makna yang pertama, saking wajibnya mentaati pemimpin. Kalau ditakdirkan pemimpin itu seorang budak, tetap wajib ditaati, apalagi kalau dia seorang yang merdeka. Yang kedua, para ulama menjelaskan di dalam hadis ini menunjukkan kalau terjadi dalam suatu ketika seseorang memimpin bukan dari dasar pemilihan imam sebelumnya dan bukan dasar pemilihan Dewan Syura, tetapi dia berkuasa dengan kekuatannya, berkuasa dengan bala tentaranya, berkuasa dengan kekuatan yang dimilikinya, sehingga stabil di tangannya politik, stabil di tangannya kekuasaan. Maka wajib atas kaum muslimin untuk meniatkan baiknya kepadanya, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya dalam kata yang ma'ruf, dan wajib sabar atas kezalimannya. Maka ini adalah kaidah yang ada dalam syariat Islam, dan para ulama telah menjelaskan, dan ini pun wajib kita ketahui dalam syariat Islam. Dalam dinul Islam tidak mengapa berbilangnya negara Islam dan berbilangnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena kaum muslimin setelah runtuhnya kehilafahan, kemudian terbagilah kaum muslimin dalam negara-negara yang terpisah. Setiap negara memiliki pemimpinnya, setiap pelosok memiliki pemimpinnya. Maka tidak mengapa terjadinya banyaknya pemimpin, dan wajib atas kaum muslimin untuk mentaati pemimpin yang ada di negara. Walidhalika qala ulama yasiru fil qirari ta'addudul a'immah ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutri hukman imamin akbar. Para ulama mengatakan tidak mengapa dan sah berbilangnya pemimpin, di mana setiap negara, setiap imam memiliki hukum iman
dalam negara yang dia kuasai. Karena kata para ulama, seperti dinyatakan oleh Imam As-Sunani dan dinyatakan juga oleh Imam Asy-Syaukani, laula hada mastaqama ad-din wa dunya. Sebab kalau tidak seperti ini, maka tidak akan terjadi tegaknya dunia ini. Artinya akan terjadi kehancuran, akan terjadi kerusakan, dan agama pun tidak akan terjaga. Maka oleh sebab itu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap muslim yang berada dalam suatu negara yang dia memiliki pemimpin yang muslim, maka wajib atasnya untuk mentaatinya. Dan wajib dia menganggap dia adalah seorang amir, seorang hakim yang dia wajib meniatkan untuk berbayar kepadanya dan meniatkan taat kepadanya. Jadi tidak harus satu iman. Walaupun satu kepemimpinan untuk seluruh kaum muslimin di dunia, maka ini adalah perkara yang akan terjadi akhir zaman dan perkara yang diharapkan oleh setiap muslim, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas kedudukan iman di dalam Islam. Kedudukan iman di dalam Islam adalah sangat tinggi, sangat agung. Dan wajib kita mencatat dalam poin ini, manakala kaum muslimin mengagungkan pemimpinnya, menghormati pemimpinnya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang mulia. Dan manakala satu kaum, satu bangsa menghinakan pemimpinnya, meremehkan pemimpinnya, maka akan dihinakan rakyatnya. Dan ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Nabi SAW. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, man akrama as-sultana akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakannya, menghormatinya, maka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka akan dihinakan. Oleh sebab itu, negara kita Indonesia ketika waktu-waktu terdahulu dimuliakan oleh dunia, dan mungkin sekarang bergeser. Kenapa? Karena dulu tidak pernah mungkin rakyat menghina presiden. Kalau sekarang orang bebas menghina presiden. Kedudukan iman di dalam Islam adalah tinggi. Kedudukan pemimpin di dalam Islam adalah tinggi. Dan wajib kita memuliakannya walaupun dia berbuat zalim. Iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa dalil-dalil yang menunjukkan mulianya iman? Dan kemuliaan iman akan bertambah ketika dia bersikap adil. Dan di antara yang menunjukkan kemuliaannya, lihat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Allah telah menyebutkan 7 kelompok yang akan dinaungi nanti yaumul qiyamah di alas kiamat ketika matahari mendekat 1 mil. Maka di antara 7 kelompok itu adalah disebutkan iman yang adil dan disebutkan dalam penyebutan pertama. Kalau disebutkan dalam penyebutan pertama dari 7 kelompok ini, maka menunjukkan iman yang adil adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi
yauma la dhilla illa dhilluh. Faminhum al-imamu 'adilun. Rasulullah SAW menjelaskan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat 1 mil, dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Dikecualikan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan ketika dikumpulkan kita semua dalam keadaan telanjang, tidak digital, tidak memakai sandal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusyarun nas yaumil qiyamati ufatan uratan ghurla wa takmu syamsu qadra milin wa ya'rifun nasu bi qadri amalihi wa minhum man ya'rifu ala ka'baihi wa minhum man ya'rifu ala rukbatayhi wa minhum man ya'rifu ala hikwayhi wa minhum man ya'rifu ala fi wa minhum man yuljimu bil jama. Nabi SAW mengatakan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak dihitan, tidak memakai sandal, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, terbentang luas, matahari mendekat 1 mil. Dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang berkeringat sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai kepada 2 lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada mulutnya, ada yang bermandikan keringat sesuai dengan amal kebaikan dan maksiat. Maka di antara mereka disebutkan 7 kelompok. Salah satunya disebutkan poin yang pertama, al-imamu 'adilun, imam yang adil. Maka keberadaan pemimpin yang adil adalah menciptakan keadilan, menciptakan kedamaian. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak menghormatinya, barang siapa yang tidak mengagungkannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kedudukan iman. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menggandengkan taatnya kepada Amirul Mukminin dengan taat kepadanya dan taat kepada Rasul. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kami. Di sini menunjukkan ketika Allah Ta'ala menggandengkan dan menyertakan taat kepada pemimpin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka menunjukkan kedudukan iman dan kedudukan taat kepada Amirul Mukminin. Bahkan telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man ata'al amiru faqad ata'ani, wa man asal amiru faqad asani, wa man asani faqad asallaha. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang taat kepada amir, maka dia adalah taat kepada aku. Barang siapa yang maksiat kepada amir, maka dia adalah maksiat kepada aku. Barang siapa yang maksiat kepada aku, maka dia adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para pemimpin dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penjaga bumi, yang akan memberikan ketentraman, yang akan memberikan perlindungan, terutama pemimpin-pemimpin yang adil. Allah Ta'ala berfirman, as-sultan, apa Nabi SAW bersabda, as-sultan birullahi fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Rasulullah SAW menjelaskan pemimpin adalah pemberi naungan, yang akan menaungi, yang akan mengayomi, yang akan menciptakan keadilan, yang akan memberikan penjagaan. Coba aja sekarang, tadi kalau disebutkan 2 kampung yang terjadi huru-hara, 2 keluarga yang terjadi huru-hara, 2 kelompok terjadi huru-hara, tidak ada pemimpin. Siapa yang akan menghakiminya? Siapa yang akan mendamaikan? Siapa yang akan menciptakan ketentraman?
terjadi pertikaian karena perdagangan. Sekarang orang terjadi pertikaian karena perselingkuhan, apa-apa saja. Maka kalau tidak ada pemimpin, manusia akan seperti binatang buas, saling menerkam dan mengasihi satu dengan yang lain. Maka bahkan ketika dikatakan oleh para ulama keberadaan pemimpin atau pemimpin yang kafir sekalipun itu lebih afdal ketimbang satu tempat tidak ada pemimpin. Kenapa? Sebab tidak akan terjadi kedamaian, tidak akan terjadi ketentraman, dan tidak akan ada penjagaan kedamaian. Maka ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, kita perlu diperintahkan untuk sabar. Ketika kita masih memiliki pemimpin yang muslim dan masih menunaikan sholat, walaupun melakukan kezaliman, kita diperintahkan sabar. Sebab keberadaan pemimpin lebih baik ketimbang tidak ada. Dan kita diperintahkan untuk tetap sabar dan tetap menghormati. Kemudian yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama menjelaskan melarang kita mencela pemimpin. Oleh sebab itu nanti kita akan jelaskan tidak mungkin Ahlus Sunnah menjadikan pemimpin di atas mimbar, dan ini bukan hak seorang muslim. Karena tingginya kedudukan imam, karena punya kehormatan di dalam agama ini, maka Nabi SAW melarang mencela pemimpin. Dan para sahabat sepakat mengatakan seperti dikatakan oleh Anas bin Malik, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah faqalu la asubbu umara'akum. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah melarang kami pembesar-pembesar kami dari para sahabat. Mereka berkata, janganlah kalian mencela, mencaci, menggunjing, menggibah para pemimpin kalian di atas mimbar, mengungkap kejelekannya. Kenapa iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab lisan yang baik akan menciptakan kedamaian, lisan yang buruk akan menciptakan kezaliman, akan mengeluarkan ketidakdamaian, keonaran, kerusakan. Walidhalika qala Nabi SAW, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah baik atau diam. Tidak boleh kita mencela, mencaci. Kenapa? Karena kedudukan, karena keagungannya, karena kemuliaan kedudukan iman dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, ibadah iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kedudukan iman dan kemuliaan iman. Di mana kita memahami dalam setiap syariat Islam itu tidak bisa tegak kecuali adanya iman. Dan ini menunjukkan juga hakikat kemuliaan Islam. Kita tahu Islam itu ada hukum qisas, hukum rajam, hukum pementanan di antaranya. Bayangkan kalau hukum qisas dilakukan oleh ketua DKM umpamanya, atau dilakukan oleh ketua organisasi, atau dilakukan oleh setiap orang, maka akan terjadi kerusakan. Mungkin sekedar orang menuduh kesimpulan membunuh, tiba-tiba kalian dibunuh. Tapi ketika ada polis, ketika ada amirul mukminin, maka dipimpin dengan jelas. Ranjang, orang dituduh berzina, tiba-tiba diranjang, tiba-tiba diderang 100 kali. Tidak sembarangan, harus ada saksi. Bagaimana saksinya?
ketika ada pemimpin atas perintah Allah. Kemudian orang mencuri, tidak sembarangan ditegakkan potong tangan. Di mana dia mencurinya, berapa dia mencurinya. Maka dalam syariat Islam tidak akan terjadi mencuri setangga pisang di penjara atau dipotong tangan. Karena ada syarat apa? Mencuri rukun dinar, 1/4 dinar. Tidak setiap mencuri dipotong tangan. Nah, kalau sekarang tidak ada imam, maka akan terjadi keonaran, akan terjadi berbagai bentuk kezaliman. Sholat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha. Maka ketika bersama Amirul Mukminin terjadi kesatuan, terjadi kebersamaan. Dan ini pun yang saya akan sebutkan nanti dalam poin. Jadi di sini iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam telah menunjukkan keagungan iman. Dan di antara yang menunjukkan keagungan iman sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Ta'ala telah memberikan pahala yang sangat agung kepada setiap pemimpin yang hadir. Bahkan dalam kisah yang sahih, ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukum mana yang mulia, menjadi muadzin atau menjadi imam sholat maksudnya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah aku tidak melihat maslahat dan kemuliaan yang ada pada pemimpinan dan keberadaan pemimpin, maka aku akan menjadi seorang muadzin. Dan Umar radhiyallahu anhu memahami dari hadis-hadis yang sahih tentang kedudukan imam yang adil memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena mereka termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang kita akan bahas secara singkat, sikap seorang mukmin terhadap pemimpinnya. Saya akan sebutkan dalam kalimat-kalimat yang singkat insyaallah karena waktunya pendek. Di antara hal yang penting yang merupakan hak rakyat kepada pemimpin, kepada penguasanya, adalah niatul baik. Di mana atas seluruh kaum muslimin meyakini wajibnya baiat dan meyakini wajibnya meniatkan baiat. Para ulama mengatakan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan man wala khilafata bi ijma'in nas alaihi wa ridhahum fa huwa amirul mu'minin. La yahilu li ahadin an yabita lailan wa la yara an laysa alaihi imamun birran kana aw kafiran. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berpuasa dengan atas kepemimpinan kaum muslimin dan atas keriduan kaum muslimin, maka tidak halal bagi seseorang yang telah mendengar dan melihat untuk bermalam lalu dia tidak
meyakini dia sebagai imamnya dan tidak meniatkan baiat kepadanya. Dan baiat kepada imam tidak disyaratkan seluruh kaum muslimin harus safar. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa niat baiat kepada imam dan melakukan baiat kepada imam tidak disyaratkan bahwa seluruh kaum muslimin harus berjabat tangan dengan imam. Dan ini cukup oleh ahlul hal wal aqd atau para pengusaha. Tetapi untuk seluruh kaum muslimin, sebagaimana ini bukti dalam sepanjang sejarah ketika Abu Bakar memimpin, Umar memimpin, Utsman memimpin, Ali memimpin, Al-Hasan bin Ali memimpin, Muawiyah memimpin, Yazid bin Muawiyah memimpin, dan seluruh pemimpin kaum muslimin dalam sepanjang sejarah, maka tidak disebutkan dalam sejarah bahwa setiap orang berbaiat kepada imam dengan perjabatan. Tetapi bagi seluruh kaum muslimin cukup mengakui dua perkara: mengakui dia sebagai imam dan meniatkan baiat dan taat kepadanya, dan dia mau memberontak kepadanya. Maka itu cukup. Kemudian imam yang berhak untuk dibaiat adalah imam al-ma'lum al-mawjud lahu sultanun wa qudus. Laisa imam al-majhul, laisa sultan wa qudus. Kemudian berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa imam yang hak kita membaiatnya adalah imam yang jelas namanya, imam yang jelas nasabnya, dan imam yang memiliki teritorial, dan imam yang memiliki kekuatan. Bukan imam yang sembunyi-sembunyi, bukan imam yang ketika ditanyakan siapa namanya lalu disembunyikan oleh atasannya, bukan imam yang dikatakan di bawah tanah, itu cacing, bukan orang. Tapi imam yang hak kita untuk mentaatinya, yang kita membaiat kepadanya, imamul maklum, imam yang jelas namanya, imam yang punya teritorial, imam yang punya de facto de jure-nya, imam yang punya kekuatan, yang punya bala tentara, yang stabil di tangannya politik, bukan imam yang tidak dikenal, dan bukan imam organisasi, bukan imam kelompok tertentu, tetapi yang dinamakan adalah Amirul Mukminin. Karena berbaiat selain kepada Amirul Mukminin, baiat kepada selain khalifah, itu hukumnya adalah bidah. Jadi bukan imam-imam tandingan di bawah tanah, tapi imam yang jelas namanya, nasabnya diakui oleh kaum muslimin, bukan imam-imam yang tersembunyi, bukan imam-imam yang tidak diketahui namanya. Seperti dalam pemahaman hari ini sebagian kelompok, kalau ditanya imamnya mana, oh kamu nggak usah, yang penting kamu belajar dulu. Siapa namanya? Ya, dirahasiakan. Ini tidak sah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Inna nabiyya amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al-ma'lumin alladhi lahu sultanu yaqdiruna 'ala siyasatina. Fala ta'ata ma'dum wala majhul wala man laysa lahu sultanun wala qudratu 'ala syai'in aslan." Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaati para pemimpin yang ada, jelas baginya kekuasaan, kekuatan, mampu mengendalikan politik stabil, dan dia berkuasa kepada manusia dengan kekuasaan. Bukan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak ada, yang tidak dikenal dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Ini tidak sah baiat kepada seperti ini. Jadi tidak sah baiat kepada seperti ini. Baiat yang sah, ketaatan yang sah adalah ketaatan kepada imam yang jelas, punya kekuatan, punya kekuasaan, di tangannya stabil politik. Dan ini jelas, sehingga antum semua
tidak tertipu dengan ajakan-ajakan untuk berbaikat dan ajakan-ajakan untuk mentaati kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin yang tidak jelas namanya. Pemimpin-pemimpin yang tersembunyi, pemimpin-pemimpin yang tidak ada juntrungnya, tapi pemimpin yang jelas. Sebab di tangannya kekuasaan dan akan terjadi kestabilan. Maka ini adalah poin. Poin yang kedua, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah mentaati fil ma'ruf wa in kana fajiran. Yang kedua, bahwa bagi seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara taat kepada Allah yang bukan maksiat kepada Allah, walaupun ditakdirkan pemimpin kita adalah seorang yang zalim. Selama dia mukmin, selama dia menunaikan sholat, maka wajib atas kita untuk mentaatinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu aqimullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin kita, orang-orang yang memimpin kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau dalam hadis Abu Hurairah, al-mar'il muslim as-samu wa ta'ah bima ahaba wa kari ila an yumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin falasana wa la ta'ah. Atas seluruh kaum muslimin mendengar dan taat, baik dia senang atau tidak senang, kecuali kalau dia memerintahkan yang maksiat. Maka apabila memerintahkan yang maksiat, maka tidak ada taat dalam kemaksiatan. Jadi dalam kaidah yang kedua, pemimpin yang kita ati tidak hanya pemimpin yang adil. Ini wajib dicatat. Sebab kalau yang kita ati hanya pemimpin yang adil, maka ini bukan pemahaman ahli sunnah, dan ini bukan pemahaman muslim yang benar, tetapi adalah pemahaman khawarij atau mu'tazilah. Sebab hanya orang-orang khawarij yang dikatakan oleh Nabi SAW akan melesat dari agama ketika melesat anak panah dari musuhnya, yang mereka mensyaratkan pemimpin yang ditaati pemimpin yang tidak ada kesalahannya, pemimpin yang soleh saja. Jadi pemimpin itu tidak boleh salah, pemimpin itu tidak boleh keliru. Kalau keliru atau salah tidak ditaati. Tetapi Ahlussunnah berdasarkan perintah Nabi SAW, hatta pemimpin kita itu boleh apabila memerintahkan kebaikan dan wajib kita mentaatinya, wajib kita ada di belakangnya tetap. Walaupun tentunya kita akan paham pada poin berikutnya, kita menasihatinya bahwa kita dimintakan taat seandainya dia pun boleh. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, alaika as-sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyika wa ahtarim alaika. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu mendengar dan taat dalam keadaan kamu kesulitan, dalam keadaan kamu lapang, dalam keadaan kamu senang, dalam keadaan kamu tidak senang, bahkan ketika ada sesuatu yang menimpa kepada kita dari bentuk kezalimannya. Walaupun kita terzalimi, harta kita diambil, kita dizalimi, bahkan kita didera oleh pemimpin kita yang zalim,
maka kita wajib tetap taat. Kita akan pahami nanti bahwa kita tidak bermaksud sini melegalitas pemimpin yang zalim, tapi ini akidah yang wajib kita pahami. Bahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya alaikum umara." Nabi SAW mengatakan akan datang di tengah-tengah kalian para pemimpin yang mereka itu akan mengingkari kebaikan-kebaikan yang kalian perbuat, dan mereka akan melakukan apa-apa yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bersabda, apalan qatiluhum apalan menabiluhum, apakah boleh kami memerangi mereka, memberontak kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, isbiru, sabar, berikan sabar, dan kita tetap diberikan contoh. Sabar Allah. Dalam hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "Yakun ba'di a'imatun la yahtaduna bihadi wa la yas'aluna bisunnati. Wa sayaqumu fihi rijalun qulubuhum qulubu syayatin yusmanun." Faqultu, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Qala, "Asma wa tu'il amin wa in dharra wa qadamana fasma wa." Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Rasul. Nabi SAW mengatakan akan muncul para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak mengambil suruh tauladan dariku, dan di tengah-tengahnya akan muncul orang-orang yang berjasa manusia tetapi berhati iblis. Jadi akan muncul termasuk pemimpin-pemimpin yang menyuruh kepada kesesatan. Yang pemimpinnya zalim juga muncul orang-orang yang beriman. Maka Hudzaifah berkata, apa yang aku harus perbuat jika aku mendapatkan masa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu mendengar dan kamu taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu didera, walaupun kamu dipukul punggungmu, walaupun hartamu diambil, dengar dan taat. Ini bukan perkataan saya, Nabi SAW berkata. Itu dia. Intinya ya Allah, kita diperintahkan untuk menaati. Walaupun pemimpin kita adalah zalim. Jadi masalah taat ke pemimpin tidak disyaratkan pemimpin harus apa? Adil serang. Walaupun dia zalim, tetap kita wajib mentaatinya. Yang ketiga, di antara kewajiban kita kepada pemimpin kita, an-nasihah wa iqamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di antara kewajiban kita kepada para pemimpin kita adalah menegakkan nasihat dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi SAW mengatakan agama ini nasihat. Lalu para sahabat bertanya, kepada apakah kami dan bagaimanakah aku melakukan nasihat? Kepada Allah, itu dengan cara mentaati. Kepada kitab Allah, dengan cara kita mengimaninya dan mengamalkan isinya. Kepada Rasulullah, dengan cara mengikuti sunnah. Kepada pemimpin-pemimpin kamu, dengan cara mentaatinya dan sabar kepadanya. Dan kepada seluruh kaum muslimin,
Lihat, Nabi SAW telah menyatakan memberi nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari agama. Wa qala Allah Ta'ala wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam surat Al-Imran ini disebutkan ciri orang beriman menegakkan amar ma'ruf. Ciri orang yang beriman memberi nasihat. Hatta pemimpin yang zalim wajib dinasihati. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah orang yang dizalimi dan tolonglah orang yang dizalim, yang berbuat zalim. Adapun menolong orang yang berbuat zalim, berhentikanlah dari kezaliman. Tetapi dalam poin ketiga ini, bagaimana kita menasihati pemimpin kita? Menegakkan amar ma'ruf kepada pemimpin itu berbeda dengan menegakkan amar ma'ruf kepada yang lain. Para ulama telah menjelaskan adab menegakkan amar ma'ruf kepada pemimpin. Di antara adabnya adalah bil hikmati wal rifqi wal bin, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Yang kedua, bismiri dunal alamin, dengan secara khasiat, tidak terang-terangan. Kita jelaskan dua perkara ini. Jika seandainya kita menghadapi pemimpin yang zalim dan kita berada di tengah pemimpin yang zalim, maka haram atas kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf dengan kekerasan. Menegakkan amar ma'ruf dengan kekerasan, dan haram atas kaum muslimin untuk menyebutkan kejelekan pemimpinnya di atas mimbar. Tetapi atas kaum muslimin hendaklah dengan cara lemah lembut dan dengan cara rahasia. Dan ini apa yang dilakukan oleh para ulama ridwanullahi ta'ala alaihim. Ikhwan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan barang siapa yang duduk di atas mimbar, berbicara di atas mimbar, lalu yuhayyun nas, jadi membuat gejolak manusia dengan menyebutkan kejelekan pemimpinnya, dengan menyebutkan kekurangan pemimpinnya, fa'lam annahu sahibul hawa, maka ketahuilah bahwa orang itu pengikut hawa nafsu. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in telah menjelaskan kepada kita tentang tata cara memberi nasihat. Imam Ibnu Muflih telah menyebutkan dalam kitab Adab Syar'i, wala yunkiru ahadun ala sultanin illa wa'ban lahu wa tahwifan aw tahdiran min aqibati bil-wala' fa innahu yajibu wa yahtaju bi-dzalik. Beliau mengatakan tidak boleh seseorang mengingkari pemimpinnya kecuali dengan menghibur.
memberikan kata-kata, dan tidak dengan cara pembahasan, tidak dengan cara perang-perang, tidak dengan cara menjatuhkannya, dan tidak dengan cara menciptakan kebencian dalam hati kaum muslimin. Karena ini adalah cara orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Kenapa dikatakan begitu? Ikhwati yang dirahmati Allah, ketika di masa Utsman radhiyallahu ta'ala sehingga terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali. Kenapa? Pada waktu itu terjadi mimbar-mimbar yang itu dibesarkan dan itu dipelopori oleh kaum Khawarij yang menciptakan kebencian kepada sebagian kaum muslimin yang lemah imannya. Maka terbunuhlah Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sehingga terjadi kedudukan. Maka kita tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Tidak boleh kita mengingkari kezaliman dengan kezaliman. Tidak boleh kita mengingkari kejelekan dengan kejelekan. Maka kita diperintahkan untuk lemah lembut. Bahkan kalau kita tidak memiliki kedudukan di atas pemimpin kita, tidak mengapa kita menulisnya dengan risalah, menulisnya dengan surat, walaupun mungkin suatu ketika ditolak sampai pemimpin kita itu menerimanya. Dan dikisahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala oleh beberapa muridnya, dia menulis satu risalah kepada raja dengan risalah yang sama sampai 50 kali, sampai ikana people bin lain, sampai masuklah ke hatinya sama. Dan ini kesebarannya. Tidak boleh bagi kaum muslimin melakukan pengingkaran dengan cara memberontak. Tidak boleh melakukan pengingkaran dengan cara berdemo. Walaupun, maaf, di negara ini dibolehkan demo sebagai bentuk pengingkaran. Tapi dalam ajaran Ahlu Sunnah, dan kalau kita meneliti ajaran Islam, Islam tidak mengajarkan dan Ahlu Sunnah mengingkari demo dalam bentuk pengingkaran. Pengingkaran dalam bentuk demo, walaupun di negara ini dibolehkan. Tetapi dalam ajaran Ahlu Sunnah tidak boleh melakukan pengingkaran kepada pemimpin yang dianggap zalim selama menunaikan sholat, selama dia muslim, dengan cara memberontak, mengangkat senjata atau menggulingkannya. Karena dalam hadis-hadis yang tadi, ketika para sahabat mengatakan dan diberitahu oleh Nabi SAW akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, maka para sahabat bertanya, afalan nunabiduhum, afalan nuqatiluhum, apakah kami mendemonya, apakah kami memberontaknya, apakah kami menurunkannya? Maka Nabi SAW mengatakan, la ma'akum fikum shalah, selama menegakkan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain, isbiru hatta talqauni fi haudi, sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di haudku dan kalian mendapatkan keindahan dan keagungan haud Rasulullah. Dan memang ini juga akan rusak. Kenapa dikatakan demo-demo ini akan rusak? Lihat saja, akan timbul tangan-tangan kotor yang menggunakan demo ini demi kekuasaan satu kelompok, demi kekuasaan seorang. Karena orang yang melakukan demo tergantung orang yang menyuruhnya. Bahkan terkadang kita mengetahui rakyat yang miskin, rakyat jelata, yang terkadang dia juga tidak bisa mampu memberikan makan dan minum kepada istrinya, dia demo. Setelah dia pulang demo dan pemimpin yang dia ingkar itu turun, setelah turun dia mendapatkan masa yang sama dan kondisi yang sama, miskin seperti pertama. Dia tidak merasakan apa. Maka
tidak boleh kita melakukan demonstrasi. Bagaimana kita diperintahkan salah? Ketika ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, kita diperintahkan salah. Diperintahkan salah, walaupun dia memukul kita. Karena buah kesabaran ini dibuktikan dalam sejarah. Bahkan maaf ya, kezaliman yang ada sekarang, kalaupun dikatakan zalim, saya tidak menuntut zalim atau tidak. Karena kita berbicara kalau ada, tidak menuntut yang ada atau bukan. Imam Ahmad rahimahullah taala, kalau dibandingkan dengan kezaliman yang kita lihat hari ini, mungkin kezaliman di masa Imam Ahmad itu lebih besar. Di mana setiap orang yang mengatakan Quran kalau Allah di penjara, dibunuh, dan Imam Ahmad di penjara, diborgol, dirantai. Lalu kata Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, datanglah beberapa utusan kepada Imam Ahmad, dan utusan yang memberikan secari kertas kepada Imam Ahmad. Dan umat menunggu, kalau kata Imam Ahmad berontak. Kalau kata Imam Ahmad demo. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah taala, alaikum biman kana alaihi salaf. Hendaklah kalian kepada apa-apa yang telah diterima oleh salaf, isbiru, sabarlah kalian. Apa buah dari kesabaran Imam Ahmad? Maka setelah itu Allah mengganti pemimpin yang adil dan mengatakan Quran kalamullah, dan Imam Ahmad dibebaskan dan dibolehkan lagi menyampaikan hadis. Dan ini adalah buah kesabaran. Tapi buah dari ketidaksabaran yang kita lihat dalam sepanjang sejarah hari ini, maka kezaliman semakin bertambah dan kemiskinan semakin bertambah dan ketidakdamaian semakin bertambah. Kenapa? Karena ketidaksabaran kita semua terhadap kondisi yang ada hari ini. Lihat apa yang kita lihat di Mesir, apa yang kita lihat di Yaman, apa yang kita lihat di Libya, dan di seluruh penjuru dunia Islam. Maka semakin hari bukan kedamaian, tetapi semakin kuat apa yang dinamakan ketidakstabilan. Kenapa? Ketidaksabaran. Maka iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada poin yang selanjutnya. Kita diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang baik. Hikmah, lemah lembut, tidak memberontak, bahkan tidak berdemo, tidak mengangkat senjata, kita diperintahkan. Kemudian langkah yang selanjutnya yang merupakan kewajiban kita, nasihat yang sangat agung. Jika muncul pemimpin yang zalim, maka poin yang selanjutnya yang merupakan kewajiban kita adalah introspeksi kepada diri kita semua. Kenapa? Sebab kezaliman pemimpin kita gambaran kezaliman rakyatnya. Maka oleh sebab itu, kalau kita akan bercita-cita menegakkan negara Islam, menegakkan syariat Islam, maka tidak hanya tertuju kepada para pemimpin kita dan menjadikan para pemimpin kita, di mana kita harus muhasabatun nafs, harus kita introspeksi diri. Sebab dihadap kepada hadis Abu bin Umar, di mana Rasulullah SAW mengatakan akan muncul 5 kerusakan apabila ada 5 maksiat yang dilakukan oleh satu bangsa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun aw khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Lam tadhharil fahishatu fi qawlin qatun hatta yu'linu idza fasha fihim ta'un wal aujab allati lam takun madad fil qawmi alladhi madahu. 5 perkara yang aku berikan kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian. Yang pertama, tidaklah perzinahan tersebar luas dalam suatu negara, dalam suatu bangsa seolah-olah mereka menghalalkannya. Karena kita hari ini kita lihat ya, kata Komnas Anak
Mungkin di sini juga salah dan tidak tepat pandangannya. Kalau anak nikah di luar umur diramaikan, bahkan ada peliharannya. Tetapi anak zina di luar umur dibebaskan. Ini kerusakan yang akan merusak bangsa ini. Bagaimana iman yang dirahmati Allah? Maka akan terjadi dan ditimbulkan penyakit autoimun, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari Indonesia termasuk ranking ya, AIDS. Dan tidaklah satu kaum walam yanqusu al-mikyala wal mizana ila uhidu bisidati was ila uhidu bisinina wasidatil ma'unati wa jurasullani, dan tidaklah satu kaum mengurangi timbangan dan takaran kecuali Allah Ta'ala akan melimpahkan kemarau yang panjang, kesulitan hidup, dan dipimpinnya oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Lihat dalam hadis ini, dalam fakta yang kedua, Nabi SAW mengatakan, apabila kita berdagang, berjual beli, banyak sumpah palsu, banyak bohong, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, maka Allah Ta'ala akan menguji kita dengan kemarau yang panjang, akan menguji kita dengan kesempitan hidup, dan akan menguji kita dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau kita katakan sekarang korupsi yang ada, gambaran dari rakyat kita yang korupsi. Sebab kalau rakyat kita tidak korupsi, akan muncul pemimpin yang tidak korupsi. Kalau rakyat kita adil, akan muncul pemimpin yang adil. Kenapa? Sebab yang memilihkan kita, yang memilih rakyat kita, itu gambaran pemimpin kita. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran. Ketika ada orang yang protes kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar kok terjadi kedamaian, ketentraman, di masa kok menjadi khalifah terjadi pertikaian? Maka beliau mengatakan, ketika Abu Bakar dan Umar memimpin aku rakyatnya, ketika aku memimpin kamu rakyatnya. Ini sangat jelas. Maka iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pemimpin kita dapatkan zalim, maka bertobatlah kepada Allah. Rubah kondisi masyarakat kita, bina akidahnya, bina akhlaknya, bina cara dagangnya, bina cara bermuamalahnya, bina kehidupannya. Sebab Allah Ta'ala akan mengangkat kita. Kezaliman yang ada dalam diri kita. Maka iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Ahlus Sunnah. Nah, kita lihat Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Kita katakan Ibrahim pemimpinnya siapa? Namrud katanya, zalim. Musa Firaun, zalim. Apakah pertama kali dia melakukan pemberontakan, kerusakan? Tidak. Membunuh? Tidak. Bagaimana? Ajarkan dulu tauhid. Ajarkan dulu akidah. Nah, kita juga hari ini sama. Kalau kita betul-betul ingin menegakkan syariat Islam di negara ini, kalau kita betul-betul ingin menegakkan Islam di negara ini, maka tidak termasuk akidah yang benar kalau kita melakukan pembunuhan, penyerangan, penghukuman kafir kepada setiap orang bukan itu. Tapi apa? Ajarkan tauhid, tasbih makabilah, ditarbiyah dulu. Maka kata para ulama, aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakun fi ardikum. Tegakkan syariat Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Nah, itu saja. Tadi saya bicara sama Bapak Jenderal. Sangat banyak orang tidak tahu sholat. Sangat banyak orang tidak sholat tapi mengucapkan kalimat syahadatain. Bahkan kalau ditanya syahadatainnya pun masih belepotan mengatakannya. Nah, bagaimana kita melangkah ke depan yang lebih jauh? Rakyat kita masih belum bisa. Maka Ahli Sunnah jalannya adalah bijak. Gariskan dulu rakyat. Dakwah, ajak, bina, pahamkan kepada Islam sehingga akan terjadi kedamaian dan ketentraman. Kemudian poin yang selanjutnya kita sebutkan dari tertinggal bahwa
Di antara akidah yang benar bahwa Ahlus Sunnah tidak sembarangan dan tidak sembrono dalam mengkafirkan pemimpinnya. Dan Ahlus Sunnah tidak sembarangan dan tidak sembrono menghukumi kafir orang lain, menghukumi tauhid, menghukumi kafir. Karena salah satu kekeliruan hari ini yang terjadi, timbul gejolak juga pemahaman. Ada istilah hukum paralel aliran listrik, sehingga ada pemahaman siapa saja yang setuju dengan pemimpinnya, maka sampai ke bawahnya dikatakan kafir, bahkan ibu dan bapaknya dikafirkan, bahkan ibu bapaknya dikatakan togut. Sehingga tidak sedikit ya, ini masih ada sampai hari ini, banyak kaum wanita, para akhwat yang dinikahkan oleh gurunya, tidak dinikahkan oleh bapaknya, atau nikah 2 kali. Kenapa? Bapaknya mesti togut. Bahkan mungkin sebagian dikatakan WNI, mereka masih warga negara Inggris, belum WNI warga negara Allah. Ini tidak. Maka Ahlus Sunnah tidak sembarangan mengkafirkan. Sebab yang berhak mengkafirkan adalah Allah dan Rasulnya. Dan yang menurunkan hukum kafir atau bukan adalah ulama, bukan orang biasa. Ahlus Sunnah punya kaidah, salah tidak mengkafirkan lebih baik daripada salah mengkafirkan. Salah untuk mengatakan si fulan bukan mubtadi daripada salah mengatakan si fulan mubtadi padahal bukan mubtadi. Dan ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Di mana mengkafirkan orang mesti terkumpul dalil bahwa perbuatannya, bahwa perkataannya, bahwa keyakinannya kafir menurut dalil Quran dan hadis. Yang kedua, nyata-nyata dilakukan oleh orang itu dan tidak ada penghalang dan urusan, tidak semua. Terutama mengkafirkan seorang pemimpin. Kenapa? Sebab mengkafirkan seorang pemimpin lebih besar bahayanya ketimbang mengkafirkan orang biasa. Kenapa mengkafirkan pemimpin berbahaya? Akan terjadi gejolak. Satu dima muslimin, akan menjadikan teralirnya darah kaum muslimin. Salah satu contoh kalau kita berpikir dengan naluri yang sehat, jangan pakai dalil. Sekarang kalau dinamakan jihad, membunuh atau asal membunuh, tidak kita tahu dalam kenyataan orang yang terbunuh dalam pemikiran mereka atau yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, ternyata orang tuanya orang yang soleh, ibunya adalah orang yang soleh, dan orang yang terbunuh pun orang yang soleh. Padahal jangankan membunuh orang soleh, keluarga soleh, membunuh orang kafir, tapi bukan pada waktu berperang atau yang ada jaminan dari negara Islam, ternyata bahayanya besar. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahhadan lam yarid raihan al-jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dalam suaka politik negara Islam, pemimpin mukmin, artinya diberikan jaminan, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Bagaimana kalau yang dibunuh adalah orang mukmin, teman, saudara? Membunuh orang kafir yang dalam suaka politik negara Islam itu tidak akan mendapatkan manisnya ini. Maka ini berbahaya. Nah, maka Ahlus Sunnah tidak sembarangan dalam kafir, dalam menghukumi kafir, dalam mengatakan simpulan togut. Tidak sembarangan, tetapi selalu hati-hati. Makanya dalam hadis yang tadi dikatakan ketika para sahabat, bolehkah kami memberontak? Tidak. Illa antara kufron bawah wa fiikum barolin. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh memeranginya, tidak boleh memberontaknya, tidak boleh menurunkannya
tidak sembarangan. Nah, iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, di antara kewajiban kita kepada pemimpin kita, hatta pemimpin kita itu adalah zalim, adalah mendoakan mereka dengan baik. Didoakan dengan baik. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'alal amiri fa'lam annahu sahibul qawl. Kalau kamu mendengar atau melihat seseorang mendoakan jelek kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Sebab baiknya pemimpin baik atau baik, maka doakan dengan baik. Sehingga Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala berkata, dan para ulama mengatakan, kalau kami punya doa mustajab, maka kami akan mengkhususkan untuk para pemimpin kami, sebab kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyatnya. Doakan. Bahkan satu pelajaran yang sangat agung, ketika seorang sahabat Tufail bin Ad-Dawsi dari kabilah Daus lalu masuk Islam. Lalu setelah dia masuk Islam dan memahami tauhid, lalu izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mendakwah mereka, didakwah. Tapi tidak ada seorang pun yang masuk Islam, bahkan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya. Maka beliau kembali lagi kepada Allah, wahai Rasul, doakanlah mereka dengan baik. Kalau mereka hancurkan, doakan juga. Maka Nabi SAW tidak memenuhi permintaan beliau. Tapi apa? Allahumma bidausan wa ti'alaihi. Ya Allah, tunjukkanlah Daus, dakwahi lagi mereka. Maka berjalan lagi. Maka demi Allah, kata beliau, setelah Nabi SAW mendoakan mereka, maka tidak ada seorang pun dari ahli Daus kecuali masuk Islam. Yang ini kelembutan dalam Islam, tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan kekerasan. Dan sebagai penutup kisah yang terakhir, ketika Nabi SAW dilempari oleh kaum Taif dan malaikat menawarkan gunung Uhud untuk membinasakan mereka, maka yang dipilih oleh Nabi SAW adalah doa agar mereka menjadi penolong Islam. Maka orang-orang Taif menjadi penolong Nabi SAW. Maksud mukhalafahnya, kalau saya Nabi SAW berdoa baik kepada orang kafir untuk masuk Islam dan bersikap lemah lembut atas kedoliman mereka, bagaimana tidak mungkin kita bersikap baik kepada pemimpin kita, mendoakan, dan kita bersikap lemah lembut atas kedolimannya. Nabi SAW diperintahkan dan melakukan lemah lembut atas kedoliman orang kafir. Kemudian apa? Bersikap baik, lisan mendoakan mereka walaupun mereka mendolimi kepada kita. Dan sebagai kalimat yang sangat penting juga saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, wajib kita memahami bahwa ketegasan seorang muslim mengatakan Islam yang paling benar, dan ketegasan seorang sunni mengatakan ajaran yang benar hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah, tidak menunjukkan bahwa seorang muslim bersikap keras dan anarkis dan akan melakukan kezaliman. Sebab antara kita komitmen kepada Islam tidak selaras dengan kekerasan, tidak selaras dengan kezaliman. Bahkan Islam itu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Dengarkanlah hadis yang mulia ini. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha yu'din nas. Beliau mengatakan, aku melihat seorang muslim, seorang sahabatku mondar-mandir di surga
dengan sebab kayu yang menjuru ke jalan dipotongnya karena mengganggu orang. Jadi bagaimana seorang muslim itu menciptakan kedamaian tentang lama di lingkungannya, hatta ketika ada pohon atau kayu yang menjuru ke jalan yang akan menunggu orang, maka dia memotongnya untuk menghilangkan bentuk kezaliman. Maka tidak mungkin seorang mukmin yang benar, ahli sunnah yang benar, seorang salafi yang benar akan melakukan bentuk-bentuk keonaran dan bentuk-bentuk kezaliman. Barangkali inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi satu pencerahan dan menjadi satu jawaban bahwa Islam menciptakan kedamaian, bahwa ajaran ahli sunnah adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman untuk seluruh manusia, untuk kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati iman yang berbahagia, barangkali cukup sampai di sini, tidak ada pertanyaan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat atau kata-kata yang keliru, maka itu datang dari pribadi saya. Adapun yang merupakan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka atas kita untuk mentaatinya dan mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.